Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah M. Hoirul Husain dari kelas 20 SI02 JSK ataupun kelas karyawan. Baik ya, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah TKTI ataupun Tata Kelola Teknologi dan Informasi, di mana kami dari kelompok 3 ya. Kami di sini ingin membuat sebuah video tutorial dan membahas mengenai materi dari aplikasi SAP ataupun lebih fokusnya kami kepada modul Financial Accounting. Baik ya, berikut adalah beberapa kelompok saya di antaranya. Berikut. Baik ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah materi dan nanti akan mensimulasikan menggunakan aplikasi dari SAP itu sendiri ya. Dan kita fokus akan membahas mengenai financial accounting-nya. Baik ya, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Baik ya, di sini slide-nya yang akan kami presentasikan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai SAP ya. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya mungkin kita bahas definisinya lah ya. SAP itu apa sih gitu ya. Jadi di sini singkatannya ya. SAP itu adalah katanya System Application and Product in Data Processing ya. Jadi dia itu adalah untuk pengelolaan data gitu ya pada intinya ya, di sebuah perusahaan ataupun bisnis biasanya. Baik, kita lanjut. Baik, kita masuk ke materi apa itu SAP ya. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas. Di sini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah yang poin pertama katanya, suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif ya. Jadi dia itu untuk mendukung berjalannya sebuah organisasi ataupun perusahaan yang dimaksudnya agar kegiatannya lebih efisien dan efektif katanya gitu ya. Baik, yang poin kedua katanya SAP merupakan Software Enterprise Resource Planning ataupun ERP ya. Jadi dia tuh menggunakan sistem ERP di dalamnya. Di mana yaitu katanya suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari katanya. Yang poin ketiga adalah katanya SAP terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mempunyai kemampuan untuk mendukung semua transaksi yang diperlukan dilakukan di dalam suatu perusahaan. Jadi di dalam aplikasi SAP itu sendiri terdapat banyak modul-modul ya. Dan setiap modul-modul itu memiliki fungsi masing-masing. Nanti kita akan bahas lah. Dan khusus untuk pembahasan kami kali ini adalah kami fokus membahas di modul financial accounting ya, ataupun lebih ke fokus ke bidang keuangan gitulah ya. Yang selanjutnya, semua modul aplikasi di SAP katanya dapat bekerja secara terintegrasi ataupun terhubung yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi tiap modul itu bisa saling terhubung nantinya. Baik, next ya. Di sini eh, aplikasi SAP itu didirikan pada 1 April tahun 1972 ya. Di kantor pusatnya itu adalah di Waldorf ataupun Jerman ya, di negara Jerman. Baik, yang selanjutnya modul-modul di SAP. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa modul, tapi kita nggak akan bahas semua. Kita akan fokus kepada financial accounting ya. Baik, kita lihat modul-modulnya. Bisa dilihat di sini terdapat SAP menu paling atas ya. Itu terdapat sub menu ya di bawahnya itu ada Office, Cross Application Components dan lain-lain. Kita akan fokus yang accounting, lihat ya, yang sub modul accounting. Kita akan fokus ke situ tuh accounting dan ketika kita expand dia akan membuka sebuah tampilan seperti ini ya. Bisa dilihat paling atas tuh accounting. Kita buka ada sebuah sub modul ya. Financial accounting, kita buka lagi lalu ada submodulnya lagi gitu ya. Baik, bisa dilihat ya. Baik, kita next. Sebelum kita membahas ataupun menggunakan aplikasinya, kita bahas teorinya dulu lah ya. Di sini akan kita perlihatkan ya dampak integrasi menggunakan sistem SAP itu apa sih dampaknya gitu. Di sini yang pertama katanya perubahan yang dilakukan pada suatu modul secara otomatis akan maksudnya akan mengupdate modul yang lainnya ya. Jadi ketika ada suatu modul diupdate, modul yang lainnya itu otomatis terupdate. Karena kan tadi sudah kita
bilang dia saling terintegrasi ya antara satu modul dan modul yang lainnya. Lalu di sini katanya, bila informasi yang dirubah berkaitan dengan modul tersebut, data akan terupdate secara langsung begitu user menginputkan data ke dalam sistem. Hal ini yang dikenal dengan istilah real-time processing ya. Jadi sudah menganut sistem real-time di dalam aplikasi SAP. Baik, yang selanjutnya. Yang poin kedua katanya integrasi secara sistem bila terjadi dengan syarat bahwa seluruh perusahaan harus menggunakan satu sumber data yang sama gitu ya. Jadi data di dalam SAP-nya nanti itu harus data yang digunakan data itu sama ya antara modul satu dan modul yang lain agar bisa saling terhubung gitu ya. Di sini bisa dilihat tuh katanya baik untuk data customer, data produk maupun data vendor itu harus menggunakan data yang sama. Yang poin ketiga adalah katanya transparansi data katanya. Semua user yang mempunyai akses ke sistem akan dapat melihat informasi yang paling up to date katanya. Jadi apa yang dilihat user ataupun pengguna lainnya itu adalah data yang paling terbaru gitu ya. Setiap saat diperlukan walaupun informasi tersebut diinput oleh user lain gitu ya katanya. Walaupun user lain atau pengguna lain dia menginputkan data terbaru itu akan terupdate ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas parameter integrasi ya. Baik, kita lihat apa saja. Baik, yang pertama adalah suatu karakteristik utama yang menandakan suksesnya integrasi informasi dalam suatu perusahaan adalah bahwa ya, katanya jika segala sesuatu informasi hanya perlu diinput satu kali saja pada sistem ya. Jadi kita cukup menginputkan satu kali aja untuk datanya dan itu akan terupdate oleh semua modul gitu ya. Yang selanjutnya adalah katanya sistem SAP memungkinkan hal ini terjadi dengan katanya mentransfer ataupun mengcopy informasi yang sudah diinput pada suatu dokumen ke dokumen lainnya. Ini yang kita bahas tadi ya. Jadi antara yang dimaksud dokumen ini bisa kita istilahkan sebagai modulnya. Jika kita menginput satu data, dia akan mentransfer ataupun mengcopy informasi yang sudah kita input itu ke modul lainnya gitu lah ya. Sehingga katanya mengurangi pekerjaan input data dan sekaligus mengupdate semua dokumen yang berkaitan dengan rangkaian proses tertentu gitu ya. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat contoh integrasi SAP. Ya, bisa kita simak bersama-sama. Di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama adalah parkes atau parkasing. Di sini ada keterangannya di bawahnya. Parkasing organization membuat PO ya. Lalu dia lari ke warehouse ataupun ke gudang ya. Bagian warehouse katanya membuat goods ya. Goods receipt untuk penerimaan barang dari vendor gitu. Lalu setelah dari gudang dia lari ke invoice ya ataupun pembuatan semacam faktur gitu ya. Ini termasuk ke dalam kategori finance ya. Di sini katanya finance akan mengakses PO dan goods receipt melalui sistem pada saat menerima invoice dan lain-lain lah. Kalian bisa baca ya. Setelah dari finance invoice, dia lari ke outgoing ya. Dia masih bagian dari finance. Di sini keterangannya adalah melakukan proses pembayaran ke vendor gitu ya. Jadi ini serangkaian proses ya. Contoh integrasi antara modul satu dan modul yang lain tuh prosesnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian tipe data yang terdapat dalam sistem SAP gitu ya. Bisa kita lihat di sini terdapat dua kategori. Yang pertama adalah data transaksi, yang kedua adalah data master. Kita lihat di data transaksi dulu. Di sini terdapat dua poin. Yang pertama adalah katanya data yang digunakan untuk melakukan transaksi di SAP contohnya adalah membuat purchase order ya. Yang poin kedua, setiap transaksi akan disimpan di dalam suatu dokumen tertentu. Yang kategori master data itu terdapat dua poin juga. Yang poin pertama, data utama yang harus dibuat dengan benar supaya transaksi bisa dilakukan. Contohnya material master, vendor master, dan customer master gitu ya. Yang poin kedua adalah master data tersimpan secara terpusat dan digunakan oleh seluruh modul aplikasi dalam sistem SAP gitu ya. Jadi dia datanya itu terpusat di satu data di server yang satu gitu, di satu server yang sama.
dan semua modul tuh mengakses di server itu gitu ya, ataupun di pusat data itu ya. Makanya setiap modul bisa saling terintegrasi gitu ya. Baik, baik ya. Ini kita masuk di slide terakhir ini. Di tugas, kita lihat tugas kita apa. Sini yang ada dua tugas kita. Yang pertama adalah membuat company atau membuat perusahaan di SAP ya, tentunya di aplikasi SAP. Yang kedua adalah membuat kode perusahaan ya. Baik ya, coba kita langsung saja membuka aplikasi SAP-nya dan kita implementasikan apa yang telah kita bahas ya. Baik, di sini saya sudah membukanya. Berikut tampilannya. Di sini saya menggunakan SAP versi 7.70 ya. Baik ya, ini tampilan awalnya jika kalian telah menginstal ya. Baru menginstal ini tampilannya. Untuk di awal, ini karena saya sudah membuat sebuah koneksi. Jika belum tampil seperti ini ya, kalian bisa klik di sini, New ya. Klik New lalu Connection. Klik Connection, ini untuk membuat sebuah koneksi ya. Kalian klik ya sini, lalu akan tampil seperti ini dan pilih yang ini, User Specify System ya. Di double klik, akan tampil seperti ini ya. Kalian buat sebuah koneksi baru dulu ya. Create New System Entry ya. Kita klik datanya, deskripsinya bisa. Misalkan saya di sini sebagai apa? Saya kosongkan ya deskripsinya. Lalu sistem ID-nya saya menggunakan ini ya, EG1. Kalian bisa menyesuaikan dengan data kalian ya. Baik ya, jika sudah diisi semua ya, lalu klik sini titik finish ya. Jika di sini sudah kita isi, sini finishnya akan aktif ya. Lalu klik finish. Karena di sini saya sudah mengisi, di sini saya skip ya langkah ini. Saya ini aja close ya, disilang. Baik ya, jika kalian sudah mengisi koneksi tadi, membuat sebuah koneksi, akan tampil seperti ini ya. Ada sebuah row seperti ini yang terisi, satu baris data yang terisi. Lalu kalian double klik untuk membuka datanya. Kita double klik. Kita tunggu. Baik, di sini akan tampil halaman logon ya, untuk login ke dalam aplikasi ataupun sistem SAP ya. Baik, di sini saya akan menggunakan username dan password yang telah saya miliki. Kalian sesuaikan dengan username dan password kalian. Biasanya dikasih oleh pihak kampus ya, yang bersangkutan ataupun dari perusahaan jika kalian sudah bekerja di suatu perusahaan. Ataupun kalian bisa membeli lisensinya di aplikasi SAP di situs websitenya yang resmi. Baik, di sini saya akan masuk, sabar. Saya akan menginputkan di sini kliennya saya 800. User ID-nya saya menggunakan ini. Dan untuk passwordnya saya inputkan. Setelah selesai, lalu klik enter. Setelah diinputkan passwordnya. Ini dia bulat-bulat ya. Karena memang tidak terlihat sengaja di hidden oleh SAP-nya. Kita enter. Baik, ini adalah tampilan setelah kita login ya, ataupun logon ya. Dia masuk ke SAP Easy Access ya. Baik, di sini yang sudah saya perlihatkan sebelumnya di slide saya. Di sini terdapat beberapa menu ya. Di sini menu utamanya adalah SAP menu, dan ketika kita expand ya, saya klik ini anak panahnya, bisa dilihat ya. Dia akan menampilkan sub menu di bawahnya ya. Dan tadi di slide saya kan telah menjelaskan ini bagian accounting ya, yang saya highlight ya. Ketika saya expand lagi bagian accountingnya ini, dia akan terdapat lagi sub menu lagi gitu. Jadi sub menu di dalam sub menu gitu. Dan yang akan kami bahas fokus pada materi kali ini kan financial accounting ya. Kita expand yang financial accounting. Baik, ini sub menu terakhir ya. Bukan terakhir sih ya, sebenarnya di dalamnya masih banyak lagi nih. Ada misalkan general ledger ya, ataupun buku besar. Ini untuk pendataan buku besar, bisa di-expand lagi. Sebenarnya ada datanya lagi ya. Tuh. Tapi kita nggak akan bahas semua ya. Kita akan bahas secara ringkas karena jika akan saya bahas semua, modulnya sangat banyak dan membutuhkan waktu yang lumayan ya. Baik, di sini saya akan membuat sesuai tugas yang ada di slide ya. Kita lihat dulu slide-nya. Di sini slide-nya. Kita create company. Yang pertama kita membuat sebuah company dulu ya, sebuah perusahaan dulu. Habis itu kita buat kode perusahaannya. Baik, kita coba langsung. Kita ke aplikasinya.
Untuk membuat aplikasi itu ya, kita ketikkan kode namanya T-code ya. Jadi di SAP ini bisa kalian mengaksesnya lewat sini ya, lewat modul-modulnya. Ini kan bisa itu. Bisa kalian expand lalu masuk ke mana tadi? Kita masuk ke accounting dulu, accounting, financial accounting dan lain-lainnya kalian bisa masuk ya. Tapi kan ribet gitu ya. Kita harus expand gitu ya. Cara termudahnya itu di SAP disediakan namanya T-code ya, ataupun kode-kode khusus untuk mengakses suatu modul gitu ya. Jadi di sini saya bisa mengetikkan ya. Kalian bisa lihat di sini dulu. Saya sudah punya sebuah contekannya gitu ya. Di sini adalah dokumen yang telah saya buat gitu ya dari tugas saya. Katanya masuk ke SAP FICO ya atau Financial Controlling ini. Gunakan T-code SPRO katanya, huruf besar semua. Lalu di enter aja ya. Kita coba. Di sini katanya tadi FICO ya. Huruf besar semua. FICO. Vipro gitu ya. Coba kita lihat lagi. S Pro ya, S Pro. Salah, maaf. S Pro. S P R O gitu ya. Lalu klik enter aja. Setelah sudah klik enter. Nah, dia akan masuk ke bagian ini ya. Ini sebenarnya modul juga ya. Tapi kita mengaksesnya menggunakan tadi sini T-code ya atau command line ya. Di sini ya. Kita inputkan kode, dia langsung mengakses ke suatu modul dengan tujuan yang secara spesifik gitu ya. Baik, yang selanjutnya coba kita lihat di modul. Katanya kita masuk ke ini SAP referensi image ya. Lalu kita masuk ke sini enterprise structure dan definition, lalu keuangan akuntansi, tentukan perusahaan ya. Ini bisa dilihat yang terakhir di define company atau tentukan perusahaan untuk menginputkan data sebuah perusahaan ya. Kita coba. Katanya masuk ke sini SAP reference image. Lalu dia ini terdapat beberapa modul lagi. Kita masuk katanya ke sini. Awalnya kan seperti ini ya. Dia tertutup, kita expand SAP customizing implementation guide. Lalu kita masuk katanya tadi ke enterprise structure ya. Kita klik dan kita masuk ke sini. Definition. Lalu ke financial accounting dan sini ada define company ataupun tentukan perusahaan gitu. Kita klik sini, ada icon jam ya. Lalu diklik, tunggu prosesnya ya. Baik ya, jika sudah, ini adalah tampilannya nih. Change view, internal trading partner overview gitu. Ini adalah tampilan nama-nama perusahaan yang ada di sistem SAP saya gitu ya. Jadi sebuah aplikasi SAP itu bisa menampung banyak perusahaan gitu ya. Baik ya. Di sini tampilannya yang sudah saya input sebelumnya tuh ada banyak dan kita akan mencontohkan lagi menginput satu buah perusahaan lagi ya. Kalian bisa sini klik new entries. Sudah diklik akan tampil seperti ini details dari menambahkan entries katanya di sini ya. Lalu kalian isi sesuai dengan data perusahaannya masing-masing gitu ya. Di sini saya akan mengisi, kalian bebas ya, tentukan sesuai dengan kalian ya, dengan data kalian. Baik ya. Jadi setelah diisi kurang lebihnya seperti ini. Ini company ini adalah kode perusahaan, lalu company name ini adalah nama perusahaannya, di sini saya Komura Studio. Dan name of company 2 ini bisa diistilahkan cabangnya lah ya. Kalau nggak punya cabang di strip aja di sini. Lalu street ini alamatnya. Di sini saya Indonesia saja, kalian bisa mengisi alamat lengkapnya ya. Di sini karena saya hanya mencontohkan saya isi Indonesia dan PO Box ini alamat pengiriman ya. Kalian bisa diisi, kalau saya di sini saya kosongkan. Dan postal code ini kode pos, lalu city-nya saya di Kota Bumi. Country-nya adalah ID ataupun Indonesia. Language kayaknya juga ID ataupun Indonesia. Currency-nya atau mata uangnya adalah IDR ya. Jika sudah kalian bisa ini klik ini icon ini save atau buat kalian bisa menekan di keyboard Control
plus S ya untuk menyimpan gitu ya. Saya klik, baik, dia sebenarnya sudah tersimpan. Kalau dilihat sini di bawahnya, data was saved ya. Bisa kita lihat view details. Coba kita lihat lah ya. Tuh, data was saved, message no, ini ya, ini kodenya. Kita bisa di close ya. Jika kalian ingin keluar di tampilan ini, kalian bisa di sini. Ada di sebelah kanan atas, exit ya. Kita keluar di tampilan yang sebelumnya ya. Baik, yaitu kita sudah membuat sebuah perusahaan ya, atau menginput satu buah perusahaan ke dalam sistem SAP kita gitu ya. Sebenarnya proses telah selesai ya di slide kita ini. Yang tugas pertama telah selesai. Coba kita lihat. Yang ini sudah selesai nih. Kita tinggal membuat ini create company code. Coba kita ya, kita coba langsung. Kita masuk aplikasinya. Itu kalian bisa ya di sini ya, di tampilan sebelumnya tadi. Tadi kan kita pilih yang define company. Yang sekarang kita pilih yang ini untuk mengubah kode atau membuat kodenya. Kita pilih yang baris ketiga ya, yang edit, copy, delete, check company code ya. Klik yang gambar jamnya lagi, diklik, lalu akan tampil seperti ini ya, dialog baru, dan kalian pilih yang nomor 2 sini bawahnya. Double klik aja nih, sini double klik, akan tampil seperti ini ya. Gimana sebelumnya, kita lihat dulu data kita sebelumnya sudah masuk apa belum ya. Coba kita exit dulu nih. Kita exit, ini juga kita keluarkan ya di sini. Coba kita masuk ke define tadi ya, define company. Kita cek data kita sudah masuk belum. Nah, ini kan data yang tadi ya. Coba kita ini position ya. Untuk mencarinya coba kita klik position. Lalu kita ketikkan kodenya coba ya. Tadi kode saya itu adalah, kalau nggak salah ini ya, lupa saya. Benar ya. Tuh. Akan keluar ini perusahaan, kode perusahaannya, dan ini nama perusahaannya, ini nama cabangnya saya kosongkan ya tadi ya. Jika ingin melihat detailnya, kalian bisa double klik aja sih. Double klik. Tuh, detailnya akan tampil lagi. Kalau ingin keluar bisa di exit. Baik ya. Sudah berhasil ya berarti ya tadi ya. Yang tugas pertama, kita masuk ke tugas yang kedua. Yang sini ya tadi, ulangi lagi. Kita masuk ke yang ketiga, di klik gambar jamnya. Jika tampil seperti ini, double klik yang nomor 2, akan tampil seperti ini ya. Baik, coba kita lihat contekannya. Saya akan melihat contekannya. Kita masuk ke tugas yang kedua, membuat kode perusahaan ya. Create company code ya, atau buat kode perusahaan. Itu katanya caranya ini, ada caranya di bawah. Jalankan ini, periksa udah. Sabar, saya baca dulu ini ya. Oke, katanya new entries ya. Di sini new entries, coba kita habis new entries isi datanya. Setelah isi datanya selesai gitu. Kita coba. Ya, sudah di sini kita klik ini new entries ya. Untuk membuat data baru. Di sini kita tambahkan coba ya. Tambahkan kode perusahaannya tadi berapa? Oh, di sini berarti coba kita klik yang ini. Kita sesuaikan ya. Itu kan di Indonesia ya. Saya klik yang ini berarti lah ya. Indonesia. Lalu nama perusahaannya tadi apa? Kita ketik ya sesuai dengan nama perusahaannya. Baik, lalu sini kita masukkan nama kotanya. Baik ya, setelah selesai seperti ini. Lalu proses selanjutnya kalian bisa klik ini icon simpan ataupun save ya. Bisa Ctrl S juga. Kita klik. Ini kodenya sudah ada nih. Saya pernah menambahkan ini. Kodenya nggak boleh sama nih. Cobalah kita tambahin kode kita sendiri lah ya. Kalau ada error tuh bisa kita lihat ya errornya di mana gitu. Mungkin ini adalah ya kodenya. Lalu saya save ya. Ya, di bawah ini katanya itu already exist ya. Katanya data sudah ada yang tadi. Coba saya ubah lah. Sabar, coba kita kok tidak bisa. Oke, kita oke ya. Agar tampil ya seperti ini ya. Ketika menambahkan data baru, yang tadi kode baru ya. Setelah selesai kita save coba ya, ulangi. Nah, dia sudah bisa ya.
Lalu dia masuk ke edit address ataupun edit alamat. Di sini adalah detail dari alamat perusahaannya. Kalian bisa mengisi sesuai dengan data perusahaan masing-masing. Intinya isi sesuai datanya sini ya. Karena ini detailnya sangat lengkap. Kalian sesuaikan dengan data masing-masing. Sini akan saya isi. Di sini pilih saja misalkan dia sebuah perusahaan ataupun orang. Kalau orang bisa dokter tuh, Mister, Miss gitu ya. Saya pilih company aja lah ya. Sebuah perusahaan. Baik ya. Ini akan sepercepat kalian bisa sesuaikan dengan data masing-masing. Baik ya. Di sini sudah saya isi, ada beberapa yang nggak saya isi ya. Kalau memang kalian ada semua datanya diisi semua. Di sini karena saya sebagai contoh ya. Jadi di sini title-nya yang tadi ya, company sambil sebuah perusahaan, namanya sudah, dan search term ini kalau memang nggak ini kalian strip aja, nggak mau diisi. Di sini street alamat seperti biasa saya isi Indonesia aja, kalian harus mengisinya lengkap ya, sesuai alamat yang sesuai itu ya. Di sini postal code ataupun kode pos ini ya, saya isikan, lalu city-nya adalah kota bumi, country-nya ID Indonesia, region ataupun wilayah kalian kosongkan saja lah ya. Karena tidak ada saya cari ya. Untuk wilayah di Indonesia itu kan banyak. Di sini nggak ada. PO Box seperti biasa alamat pengiriman ini saya kosongkan, kalau kalian ada kalian isi. Biasanya sebuah perusahaan kan ada ya alamat pengiriman gitu. Seperti ini untuk communication, bahasanya apa? Saya Indonesia, lalu telepon, mobile phone, fax, email dan sebagainya, sesuaikannya. Lalu setelah selesai klik ini. Enter ya, ataupun checklist ini. Kita klik. Jika tampil seperti ini akan ada data yang belum saya isi lah ya. Kita oke aja nih. Tuh, kita oke aja. Akan tampil seperti ini ya. Sebenarnya kita sudah berhasil membuat tugas kedua ya, ataupun membuat kode perusahaannya. Setelah selesai bisa diklik sini dan klik exit ya. Ini bisa di close saja. Oke ya, baik ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian lah ya, videonya sudah cukup panjang juga. Kurang lebihnya menggunakan aplikasi SAP ataupun implementasi dari apa yang kami presentasikan, kurang lebih seperti ini. Dan memang aplikasi SAP ini sangat kompleks ya fiturnya. Jadi kalau ingin dibahas semuanya akan sangat panjang videonya ya. Jadi kami cukupkan, semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.